akan menjelaskan teorema 7.2 yang berbunyi, jika setiap 3 titik tak segaris dalam sebuah bidang berjarak sama dengan 2 titik yang tidak terletak pada bidang tersebut, maka setiap titik-titik dalam bidang itu berjarak sama dengan 2 titik yang di luar bidangnya. Jadi kita punya yang diketahui itu ada titik R, N, dan S, itu anggota dari bidang apa, dan titik A dan B itu di luar bidang apa. Dengan RA sama dengan RB, NA sama dengan NB, dan SA sama dengan SB. Kita akan membuktikan untuk setiap C anggota bidang alfa itu, maka CA sama dengan CB. Bukti kita gambarkan dulu, mungkin di sini saja. Ada titik R, N, dan S. Kemudian kita konstruksikan terlebih dahulu sehingga membentuk Rn dan Sn. Nah, untuk membuktikan teorema ini ada dua kemungkinan. Itu kemungkinan pertama, C berada di garis Rn atau Sn, dan kemungkinan yang kedua itu C tidak berada di garis Rn atau Sn, atau bisa disebut C di luar garis Sn atau Rn. Kita buktikan kemungkinan yang pertama, yaitu C anggota dari Rn atau Sn. Nah, sebelumnya sudah kita buktikan jika terdapat 2 titik pada garis yang berjarak sama dengan 2 titik yang diketahui, maka tiap titik yang berada di garis tersebut juga berjarak sama dengan titik yang diketahui. Maka kita bisa simpulkan, di sini tadi ada titik A dan B. Misal C-nya itu di sini, itu akan CA akan sama dengan CB. Jika C-nya misalnya di sini, itu juga akan CA sama dengan CB. Jadi berdasarkan teorema 7.1. Nah, untuk kemungkinan yang kedua itu ada titik C itu berada di luar garis Rn atau Sn. Nah, kita sebelumnya ambil dulu satu titik untuk membuktikan. Misal titik D itu berada pada garis Rn di sini. Berdasarkan postulat penggaris, kita dapat mengambil satu titik pada suatu garis. Kemudian kita letakkan C itu berada di luar garis, tapi itu di seberangnya atau di sisi lainnya garis Rn. Misalnya di sini, titik C. Nah, kemudian kita dapat konstruksikan satu garis dari titik D dan titik C menjadi DC.
menurut postulat garis. Nah, di sini garis DC ini memotong garis SN pada titik misalnya kita namai F. DC memotong SN di titik F ya. Ini berdasarkan postulat bidang. Nah, tadi kita tahu bahwa D itu anggota dari Rn. Maka, tadi kan berdasarkan teorema 7.1, titik yang berada di garis Rn itu nanti akan menjadi, misalnya D itu menjadi DA sama dengan DB. Misalnya nanti ada E jadi EA sama dengan EB. Nah, maka karena F juga berada di garis SN itu berlaku sama. Jadi FA itu sama dengan FB. Berdasarkan teorema 7.1. Nah, karena titik C itu berada pada garis DF, maka itu juga berlaku sama menurut menurut teorema 7.1. Maka CP itu sama dengan CI. C itu anggota DF, maka CPCA itu sama dengan CB menurut teorema 7.1. Maka pembuktian ini terbukti. Terima kasih.